Tahukah kalian bahwa kata-kata yang sering kita gunakan setiap hari seperti bahasa, agama, negara, raja, ternyata berasal dari bahasa yang telah digunakan ribuan tahun yang lalu. Bahasa tersebut adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa kuno yang berasal dari India. Bahasa ini termasuk salah satu bahasa klasik tertua di dunia dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat India kuno seperti agama, pemerintahan, pendidikan, sastra, dan kebudayaan. Pada masa lampau, bahasa Sanskerta digunakan untuk menulis kitab-kitab suci agama Hindu, salah satunya adalah kitab Veda. Oleh karena itu, bahasa Sanskerta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat India pada masa itu. Selain digunakan dalam bidang keagamaan, bahasa Sanskerta juga digunakan dalam karya sastra, ilmu pengetahuan, dan berbagai dokumen resmi. Lalu, bagaimana bahasa yang berasal dari India ini bisa sampai ke Nusantara? Maksudnya bahasa Sanskerta di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari antara India dan Nusantara pada masa itu. Sekitar abad keempat Masehi, para pedagang India mengajarkan budaya Nusantara melalui jalur perdagangan. Mereka tidak hanya membawa perdagangan, tetapi juga membawa agama, budaya, sistem pemerintahan, tulisan, dan bahasa. Melalui proses integrasi yang berlangsung selama ratusan tahun, pengaruh budaya India mulai berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Agama Hindu dan Buddha menjadi salah satu jalur utama penyebaran bahasa Sanskerta. Para pendeta dan tokoh agama menggunakan bahasa Sanskerta dalam kegiatan keagamaan sehingga bahasa tersebut mulai dikenal oleh masyarakat setempat. Apakah ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa bahasa Sanskerta benar-benar pernah digunakan di Nusantara? Ini masuknya bahasa Sanskerta dapat ditemukan pada berbagai prasasti kuno yang tersebar di Indonesia. Salah satu bukti tertua adalah prasasti Wika yang ditemukan di Kutai Kalimantan. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad 4 Masehi dan ditulis menggunakan bahasa Sanskerta serta aksara Pallawa yang berasal dari India. Prasasti Yupa menunjukkan bahwa pengaruh India telah masuk ke Nusantara sejak masa awal perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia. Selain prasasti Yupa, terdapat pula berbagai prasasti lain yang menunjukkan pengaruh bahasa Sanskerta, seperti prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talangtuo yang ditemukan di wilayah Sriwijaya. Setelah masuk ke Nusantara, sebenarnya apa saja peranan bahasa Sanskerta dalam kehidupan masyarakat saat itu? Setelah masuk ke Nusantara, bahasa Sanskerta memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Bahasa Sanskerta digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai prasasti kerajaan. Melalui prasasti-prasasti tersebut, para raja mencatat peristiwa penting, kemenangan perang, pembangunan tempat ibadah, serta silsilah kerajaan. Karena dianggap sebagai bahasa yang memiliki nilai tinggi dan sakral, bahasa Sanskerta banyak digunakan oleh kalangan bangsawan, pemuka agama, dan kerajaan. Selain dalam bidang pemerintahan, bahasa Sanskerta juga digunakan dalam kegiatan keagamaan. Berbagai doa, mantra, dan kitab suci Hindu maupun Buddha ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Pada masa itu,
Para pendeta berperan penting dalam menyebarkan ajaran agama sekaligus memperkenalkan bahasa Sanskerta kepada masyarakat Nusantara. Bahasa Sanskerta juga berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Banyak karya sastra, cerita keagamaan, dan ajaran moral yang berasal dari India ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain dalam pemerintahan dan agama, bagaimana pengaruh bahasa Sanskerta terhadap kebudayaan Nusantara? Selain digunakan dalam pemerintahan dan prasasti, bahasa Sanskerta juga digunakan dalam kegiatan keagamaan Hindu dan Buddha. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai peninggalan budaya berupa candi-candi yang masih berdiri hingga saat ini. Seperti Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi oleh bangsa Shailendra di Jawa Tengah. Candi ini menjadi bukti berkembangnya agama Buddha dan pengaruh budaya India di Nusantara. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Kerajaan Mataram kuno. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks percandian Buddha yang terletak di Provinsi Jambi. Candi ini diperkirakan berkembang pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi dan berkaitan erat dengan Kerajaan Sriwijaya serta pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Keberadaan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Muaro Jambi menunjukkan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara yang turut membawa pengaruh bahasa Sanskerta dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Candi-candi tersebut menjadi bukti berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara yang turut membawa penggunaan bahasa Sanskerta. Contoh lainnya adalah kisah Ramayana dan juga Mahabharata yang hingga saat ini masih dikenal melalui pertunjukan wayang dan berbagai karya seni lainnya. Apakah pengaruh bahasa Sanskerta juga terlihat pada perkembangan bahasa yang digunakan masyarakat Nusantara? Bahasa Melayu kuno menyerap banyak kosakata dari bahasa Sanskerta. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada berbagai prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo yang dibahas menit sebelumnya. Itulah pembahasan singkat pengaruh bahasa Sanskerta ke Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.